Suatu saat, Angki gantiin saya. Semoga. Lalu Angki bilang, sebentar Mas Dias, aku pingsan dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, saya Dias Hendro Priyono. Hari ini saya ingin berbicara mengenai the power of words. Kuatnya kata-kata. Seperti kita ketahui, ucapan itu bisa menjadi kenyataan terlepas dari apakah kita benar-benar ngucapinnya atau hanya sekedar bercanda-bercandaan saja ya. Tapi ada baiknya memang kalau kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena benar-benar bisa menjadi sebuah kenyataan. Sebagai contoh aja, misalnya, sewaktu ibunya Malin Kundang kecewa sekali sama anaknya yang durhaka. Karena dari kecil si Malin Kundang ini diurusin sama ibunya sampai gede. Ketika gede, dia kawin udah kaya raya, lupa sama ibunya yang miskin. Dan ketika ketemu ibunya lagi, sudah nggak mengenali ibunya. Lalu ibunya karena sakit hati langsung bersumpah, saya sumpahin dia untuk menjadi batu. Dan apa yang terjadi? Ketika dia naik kapal, kapalnya karam dan dia menjadi batu. Tapi ini legenda ya, legenda loh. Selain itu, Perdana Menteri India namanya Indira Gandhi, dan dia kebetulan anaknya Perdana Menteri juga, Jawaharlal Nehru. Dia pernah memberikan pidato tanggal 30 Oktober 1984. Dia pernah bilang, I'm alive today. I may not be there tomorrow, but I shall continue to serve until my last breath. Lalu apa yang terjadi? Sehari setelah itu, tanggal 31 Oktober, Indira Gandhi ditembak mati oleh dua pengawalnya, orang Sikh di New Delhi. Contoh lain, ketika The Simpsons memprediksikan bahwa Donald Trump bisa menjadi presiden Amerika Serikat dengan menggambarkannya Donald Trump turun dari eskalator dan ketemu wartawan dadah-dadah di bawah gitu ya. Itu Matt Groening, produsernya, itu nggak pernah kepikiran bahwa itu akan benar-benar terjadi. Waktu diwawancara aja dia bilang, it was beyond satire. Dan itu hanya benar-benar lucu-lucuan. Dan sebenarnya Matt Groening sendiri juga malahan bukan pendukung Donald Trump. Dia nggak suka Donald Trump jadi presiden. Tapi karena memang sudah terucap, sudah tergambarkan, benar-benar kejadian. Tapi ada juga ya ucapan yang sebenarnya diucapkan karena menyuarakan keinginan yang terpendam. Dan diucapkan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya jadi kenyataan. Misalnya aja, pada saat setelah Jepang mengebom Pearl Harbor, 7 Desember 1941, Jepang langsung masuk ke Filipina dan menggencet Amerika. Dan pada saat itu pemerintah Amerika minta pasukan Amerika di sana, panglimanya pada saat itu di Filipina adalah Douglas MacArthur. Meminta General Douglas MacArthur untuk keluar dari Filipina, untuk keluar dari Corregidor, Bataan Peninsula, lalu ke Australia. General Douglas MacArthur waktu itu nggak begitu ingin sebenarnya meninggalkan Filipina. Lalu dia mengucapkan sumpah yang sangat populer. Sumpahnya yaitu I shall return. Dan benar, beberapa saat setelah itu Amerika kembali lagi ke Filipina. Pada saat pemerintahan Majapahit 1293 sampai 1527, Panglima Bayangkara Gajah Mada waktu itu memerintah tahun 1300-an ya, di bawah Tribuana Wijaya Tunggadewi. Dan Gajah Mada ini pernah mengucapkan sebuah sumpah namanya Sumpah Palapa untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Dan syukur-syukur, alhamdulillah hal itu terjadi. Dan hal itu terrealisasi dalam kerangka NKRI sekarang. Dan hal ini sebenarnya pernah terjadi sama saya secara pribadi, bahwa ucapan pernah bisa menjadi kenyataan ya. Pada tanggal, nih saya lihat di handphone saya ya, pada tanggal 28 November 2018. Nah, 2018. Kawan saya namanya Angki Yudhistia pernah berkunjung ke kantor saya dan foto dia. Foto di bawah tulisan staf khusus presiden. Lalu dia posting foto itu di Instagramnya dia. Lalu saya komentar. Saya bilang, suatu saat Angki gantiin saya. Semoga. Lalu Angki bilang, sebentar Mas Dias, aku pingsan dulu. Itu 28 November 2018. Lalu apa yang terjadi? 22 November 2019,
Angki Yudhistia diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai staf khusus Presiden. Lalu, ada lagi, pada tanggal 1 April 2019, saya posting foto sama teman saya tulis begini, ini kawan saya namanya Iwan Bogananta. Sering ketika bercanda, saya sebut sebagai Dubes SCBD. SCBD di Jakarta ya. Termasuk wilayah Proof, Cork and Screw, CNS, Roosevelt, dan Sofia. Itu 1 April 2019. Dan apa yang terjadi? 26 Oktober 2020, Iwan Bogananta dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Bulgaria, Macedonia, dan Albania yang berkedudukan di Sofia. Jadi terkadang apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi kenyataan. Jadi pesan saya benar-benar hati-hati dalam berbicara, dan jika memang perlu berbicara, bicaralah dengan pesan positif dan harapan-harapan yang positif. Dan jika itu akan menjadi kenyataan, maka Anda tidak akan mengantarkan malapetaka, tapi justru kata-kata Anda akan mengantarkan kesuksesan dan kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu dari saya. Selamat bertugas untuk Mas Iwan dan Mbak Angki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The power of words.